Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Pengamat militer Koni Bakri belakangan ini disorot setelah mengaku dititipi dokumen video skandal pejabat negara oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Koni mengaku dokumen yang ia amankan tersebut sangat banyak. Bahkan dokumen itu tidak lagi diberi nama berdasarkan kasusnya, melainkan menggunakan nomor. Hal itu disampaikan Koni dikutip dari siniar Abraham Samad pada Selasa 31 Desember 2024. Lebih lanjut, saat disinggung kapan dokumen-dokumen itu akan dirilis, Koni mengaku menunggu keputusan Hasto. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya mendapat titipan untuk menjaga dokumen tersebut. Sementara saat ditanya bagaimana jika dirinya diizinkan Hasto untuk merilis video-video tersebut, Koni mengaku akan berkonsultasi dengan aparat penegak hukum. Lantaran Koni masih akan lebih dahulu mempertimbangkan soal kestabilan negara. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita tuh jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya tuh aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya tuh juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.